Pagi menjelang siang pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi obrolannya hanya sekitar 30 sampai 40 menit nih ya, bersama dengan narasumber seperti biasa di teras UMKM. Obrolan seru bersama dengan para narasumber. Kita akan berbincang bersama dengan orang-orang yang hebat. Termasuk di kesempatan pagi hari ini di acara kita di teras UMKM pagi hari ini, sosok yang juga menginspirasi. Terus bagi Anda yang mencari referensi sosok yang luar biasa ya dari sisi pengalaman, kemudian juga punya prestasi yang luar biasa, referensi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi para entrepreneur, kemudian juga bagi kaum wanita ya. Ini di studio Perempat RI Bandung sudah hadir ada Ibu Dr. Evi Fauzia Anas Wilujeng Enjing. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kabar baik pagi hari ini. Alhamdulillah senang sekali. Hatur nuhun sebelumnya sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Bahkan tadi beberapa jam sebelumnya sudah hadir standby di sini. Luar biasa ya. Kalau misalnya melihat dari kesiapan Ibu di sini untuk hadir lebih awal, berarti menandakan kalau Ibu ini orang yang sangat disiplin sekali. Ya. Nah, ini kalau misalnya saya bacain nih ya. Kalau saya bacain dari biografinya Ibu ini luar biasa nih Bu. Pengalaman terutama juga riwayat pendidikannya bahkan sampai dengan S3 ya Bu ya, ilmu pendidikan. Betul, S3 ilmu pendidikan, saat ini sudah mendapatkan gelar doktor juga ya Bu. Kemudian magister manajemen pendidikan di Ciamis Uninus dan juga Unigal. Galuh Ciamis ya, dan Universitas Islam Nusantara Uninus Bandung. Iya. Jadi domisili di mana Bu sebenarnya? Di Bandung apa di Ciamis? Di Bandung. Jalan Inget Ganasih nomor 51. Oh. Kota Bandung. Baik. Kalau yang di Ciamis ini pada saat S1 ya Bu? Iya, kuliah dulu. Tahun 2006 lulus. 2000 ya. 2006 lulus ya. Baik. Nah, kemudian juga kalau jabatannya kepala sekolah, komisaris utama juga PT Gema Komputer ya. Kemudian juga komisaris utama dari PT Gaido Travel and Tour. Waduh, banyak sekali nih bidang usahanya juga ya. Iya, di pendidikannya juga ada. Nah, tapi kayaknya ini lebih fokus ke pendidikannya juga Bu, edukasi ya Bu ya. Selain sebagai seorang pengusaha, tapi juga aktif juga mengadvokasi masalah pendidikan. Apakah juga khusus kepada pendidikan wanita begitu Bu? Terusus kepada wanita ya? Iya. Umum juga, tapi lebih banyaknya tentang wanita begitu. Oh gitu. Apa nih Bu? Keresahan apa yang Ibu rasakan begitu sehingga pengen? Banyak hal, permasalahan yang memang dihadapi oleh perempuan gitu ya. Dan saya juga menulis dalam buku Bangkit dalam Ridhonya, artinya perempuan itu bangkit setelah terluka, dan itu memang suatu motivasi yang sangat besar, semangat spirit yang sangat besar gitu bagi perempuan. Jadi jangan sampai setelah terluka kita terpuruk, tapi ketika terluka kita bangkit. Itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa. Judulnya bagus sekali, tapi jangan sampai harus luka dulu baru bangkit gitu. Kalau bisa jangan sampai. Jangan tapi sampai kebanyakan seperti itu. Menghadapi luka dulu ya Bu ya. Tapi memang dengan luka itu bisa lebih bangkitnya lebih luar biasa lebih mungkin kuat, ya. gitu. Lebih kuat. Artinya ya. Ada dorongan. Buku tentang pulih dalam dekapannya, kemudian menatah hati dengan iman, itu sekitar itu gitu. Sekitar tentang perempuan. Tapi itu mudah-mudahan menjadi motivasi bagi para wanita atau para muslimah di luar sana. Ketika kita mendapatkan permasalahan yang memang berat, luar biasa berat, itu jadikan itu sebagai spirit, motivasi kita, dorongan gitu ya, untuk lebih baik, lebih maju. Oke. Ibu Dr. Evi ini seorang penulis, banyak buku yang sudah dihasilkan Bu ya. Ya. Boleh disampaikan lebih detail lagi Bu, buku-bukunya apa saja? Buku-bukunya tuh sudah hampir sekarang tuh 31 judul buku yang saya tulis. Tetapi awalnya itu kebanyakan karya ilmiah. Seperti kepemimpinan visioner, kemudian konsep ilmu pendidikan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, amalan sunyi yang mengubah nasib, kemudian menatah hati dengan iman, pulih dalam dekapannya, dan novel juga Kupluk Engkau Dalam Doa, kemudian Labirin Tak Berpintu, Mimpi Tak Berkesudahan, dan sekarang juga saya sedang menulis ini mengenai menghidupkan kisah
dalam tinta hitam. Insya Allah mudah-mudahan selesai di bulan ini. Ya. Begitu. Nah, ini sebenarnya novel, tetapi isinya itu dakwah. Oh, di dalamnya ya. Di dalamnya itu dakwah. Ada jadi syiar. saya sengaja sengaja saya kemas dalam bentuk novel. Karena apa? Karena kalau misalkan kita bentuknya karya ilmiah, itu orang kadang-kadang lebih terlalu serius gitu. Jadi kadang malas baca. Tapi kalau dalam bentuk novel, karena novel itu kan lebih ringan untuk dibaca. Nah, akhirnya saya mencoba setiap tulisan-tulisan saya itu dikemas dalam bentuk novel. Tetapi isinya itu mengenai kutipan-kutipan Al-Qur'an, kutipan-kutipan hadis, kemudian juga mengenai perjalanan orang-orang soleh pada zaman dahulu gitu. Nah, itu sebagai mudah-mudahan anak-anak muda sekarang termotivasi untuk itu dan lebih baik lagi kehidupan kedepannya begitu. Lewat cerita novel. Gitu. Dengan novel supaya menarik minat juga ya pembacanya ya. Ya, dari mulai judul juga. Misalkan Kupeluk Engkau dalam Doa. Padahal isinya di dalamnya adalah dakwah. Gitu, kutipan-kutipan hadis mengenai amalan-amalan sholat wajib, sholat sunnah ada di situ, saum sunnah juga ada di situ. Secara gamblang isinya menyampaikan hadis atau mungkin ayat Quran atau mungkin dikemas kembali gitu, tapi berdasar pada hadis dan juga Quran. Keseluruhan sih sebenarnya. Iya, jadi dikemas dalam perjalanan hidup seseorang. Nah, dalam perjalanan hidup itu kan ketika kita ada permasalahan, ketika kita larinya kemana gitu. Baik. Gitu kan kadang-kadang orang kalau misalkan tidak punya acuan, itu lari ke hal yang negatif. Betul. Tetapi kalau misalnya kita punya acuan ya, punya pedoman, insya Allah lebih positif. Dan itu sebenarnya setiap permasalahan, setiap luka itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kita mencoba untuk mengubah mindset itu bahwa jangan terpuruk, jangan frustasi ketika kita mendapatkan permasalahan. Jadi lebih pembelajaran ke situ. Baik, tapi buku ini dikhususkan untuk umum ya, Bu, ya. Umum. Tidak hanya untuk kaum wanita saja. Tidak hanya. Jadi untuk dari anak-anak sampai dewasa itu secara, bisa baca. Aman. Secara si range usianya juga? Iya, untuk semua usia. Tetapi semua mungkin kalangan, karena ini ada semacam bahasanya bahasa sastra, jadi mudah dipahami untuk anak-anak yang 13 tahun ke atas. Oh, baik ya, ada penyesuaian mungkin ya 13 tahun ke atas Tapi ini. sebenarnya aman dibaca oleh semua orang. Oke. Oleh dari anak-anak bisa aman. Ya, isinya juga positif ya semua. Itu. Baik, tapi dari banyaknya karya-karya Ibu yang dihasilkan dalam bentuk novel dan ini sudah dibukukan begitu ya. Apa yang kira-kira membekas dan menjadi favorit Ibu sendiri? Buku ini Kupeluk Engkau dalam Doa. Apa karena nih? itu merupakan based on true story saya. Oh, gitu. Perjalanan saya di tahun 90-an saat saya kuliah. Oh, begitu. Baik. Ada cerita di situ dan insya Allah ceritanya positif. Jadi cinta yang tidak bisa digenggam. Oh, baik. Ya, kita memeluknya dalam doa. Memeluk dalam doa. Waduh. Romantis. Betul. Si judul-judulnya ini memang puitis ya, Bu ya. Puitis. Apa sengaja. memang ini menggambarkan Ibu sendiri begitu? Betul. Menggambarkan diri saya sendiri. Gitu ya. Karena kan kalau kita berimajinasi lumayan lama ya. Iya. Tapi kalau kita dengan watak sendiri gitu ya, dengan perjalanan kita sendiri, pengalaman kita sendiri itu lebih enak menulisnya, lebih kalir. Semuanya berdasarkan cerita sendiri ataukah memang Ibu juga melihat kondisi lingkungan gitu? Iya, kebanyakan cerita sendiri, tetapi ditambah dengan kondisi lingkungan. Ada misalkan ibu membaca juga gitu ya, Bu ya? Yang curhat, itu menjadi ide tulisan saya. Kemudian juga kalau misalkan saya ikut kajian, ikut pengajian, kayak kemarin saya mengikuti pengajian Umma Ilmiah Amalia ya, tentang menata hati dengan iman, yaitu saya jadikan buku. Oh ya, seorang dokter tapi juga belajar juga ya, Bu ya? Iya, belajar dan itu kadang-kadang inspirasi datang dari situ. Tidak dalam unsur kesengajaan. Bagus ya, gitu hasil akhirnya kita narasikan. Oke. Gitu. Ya, artinya kan kalau penulis mah pasti harus riset dulu ya, Bu. Iya, riset dulu. Kalau karya ilmiah saya riset segala macamnya. Cari datanya, hasil ya. Begitu ya, Bu ya. Iya, yang tulisan-tulisan dari makalah-makalah itu juga bisa dijadikan buku juga. Baik, sejak kapan sih Bu menulis? Gimana? Sejak kapan Ibu mulai menulis? 2003.
2003. Ya, sebenarnya dari sebelum S1 ya berarti kan? 2006 lulus ya Bu iya, ya? kan saya D2 dulu. Oh, D2 dulu. IKIP Bandung kalau dulu. Kalau sekarang UPI. Lanjut kemudian ke S1, lanjut S2, Uniga. S3. Nah, sebenarnya dari saya SMA sih sebenarnya suka nulis, cuman ya tidak dibukukan, hanya tulisan-tulisan kecil saja bentuknya. Ada karya-karya tulis Ibu yang dulu misalkan coret-coretan dulu, iya, yang kemudian yang coretan-coretan itu yang dibukukan sekarang. Oh, jadi masuk Iya, ya ke jadi karya masuk ke Ibu sekarang, gitu. Dan ternyata relate dengan kehidupan anak-anak sekarang. Gitu. Cerita Bu Dokter, saya tahun ya. 90. Jadi ini memang bisa dibilang harus punya basic yang kuat ya, menulis ya. Atau artinya punya minat dari awal gitu ya. Tapi kesukaan kita baca sih sebenarnya. Oh, awalnya dari baca dulu. Iya, dia suka baca. Itu saya dari kecil memang karena ibu bapak saya adalah guru, itu otomatis di rumah tuh banyak buku. Baik. Dan senang membaca. Jadi healing yang paling menyenangkan tuh baca. Dan Ibu Dokter ini luar biasa. Ini korelasi dari pendidikan juga kan ya, terutama karya-karya Ibu ini dituangkan juga dalam sebuah karya yang lain yang bentuknya lebih nyata lagi, bisa kita saksikan gitu ya, karyanya berupa produk ya. Iya. Namanya produknya ini Masterpiece Series ya, Evas. Iya nih, Evas itu nama saya. Oh, dari singkatan Evi Fauzia Anas. Evi Fauzia Anas ya. Jadi Evas. Tadinya tuh saya terinspirasi untuk nama saya, nama anak saya yaitu Haifa Ras, tapi kepanjangan. Kemudian anak pertama kan perempuan, anak yang kedua itu Fathan. Fathan itu ya laki-laki gitu, makanya kurang cocok juga untuk hijab. Jadi akhirnya jatuh pilihannya ke nama saya sendiri. Baik. Iya, singkatan dari Evi Fauzia Anas Evas hijab. Oke. Nah, tapi ini dari kenyataannya sih produk Ibu ini tidak hanya hijab saja begitu ya, Bu ya. Betul. Tapi juga ada sarung tenun. Ada sarung. Ini juga untuk ada sarungnya, pria ya. Iya, ada sorban, ada pecinya, ada slayer ya. Slayer, kemudian sajadah. Iya. Untuk kebutuhan travel juga ya. Kebutuhan travel, sajadahnya juga. Kebetulan Ibu juga punya tour travel ya Bu ya. Iya. Gaido Travel. Namanya Bu? Gaido Travel. Baik. Jadi ini sudah paket komplit sekali nih Ibu ya. Luar biasa. Baik Ibu. Nah ini kemudian Ibu Dokter ini juga punya ide menuangkan karya-karyanya dalam Evas ini gitu ya. Betul. Di barcode katanya Bu. Di barcode. Oh. Scan barcode kemudian ada istilahnya bisa melihat karya-karya Ibu. Karya-karya saya ada di sini semua, di scan barcode. Jadi, kan banyak tuh karya Ibu. Apakah satu-satu atau bagaimana? Satu-satu ada. Jadi ini nih yang saya pakai. Ya. Ini kerudung yang saya pakai. Ini juga sama, ada scan barcode-nya. Ini pertama di Indonesia hijab yang memuat Al-Quran dan karya tulis saya. Oh, semua ada Al-Qurannya juga? Ada Al-Qurannya juga, 30 juz Al-Quran. Jadi kita scan, muncul misalkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ma'idah, surat An-Nahl gitu. Nah, kemudian buku saya juga sama. Ini untuk kemarin saya membuatnya itu setiap ini beda barcode. Misalkan barcode ini judul bukunya Kupeluk Engkau Dalam Doa. Barcode satunya lagi misalkan Mimpi Tak Berkesudahan. Judul yang lainnya lagi misalkan Menata Hati Dengan Iman. Jadi ini tiap barcode itu beda judul buku. Dalam satu produk itu, mohon maaf saya jeda Ibu, dalam satu produk itu satu barcode berarti kan? Atau banyak barcode? Banyak barcode. Oh, ini jadi barcode semua. Barcode yang kelihatannya sama, tetapi sebenarnya beda-beda. Ini beda-beda barcode. Beda barcode, beda judul buku, beda surah Al-Quran. Baik, betul. Gitu. Jadi ini tuh bukan hiasan saja, tetapi di sini ada ilmu pengetahuan, ada wawasannya. Gitu. Satu hijab tuh banyak ilmu yang kita dapat. Selain Al-Quran juga karya saya ada di sini semua. Gitu. Baik. Nah, jumlahnya totalnya dalam satu produk semua tercantum. Semua tercantum. Semua tercantum di dalam satu produknya. Sarung juga sama. Di sarung juga sama. Baik. Scan barcode-nya itu
ada Al-Quran juga, ada buku-buku saya. Itu karya saya semua ada di situ. Bisa baca di mana saja, kapan saja. Wah, ini aman. Beli sarung, beli hijab, dapat buku banyak, dapat karya banyak, dapat ilmu banyak. Iya, betul. Nah, kalau orang lain kan bisa dibilang ya apa namanya pilih-pilih begitu ya Bu ya, karya-karyanya nggak semuanya di ini. Tapi kalau Ibu mah memang sengaja disebar saja. Tapi begitu. Nanti kita coba untuk per seri. Per satu seri. buku satu kerudung. Buku satu kerudung. Iya, satu kerudung satu buku. Dan nantinya akan dibeda-bedakan nanti. Misalkan kode satu warnanya pink, misalkan tentang kebelam kau dalam doa. Misalkan warna kedua, misalkan menata hati dengan iman, warnanya misalkan abu-abu atau misalkan warnanya biru atau apa gitu. Nanti akan per seri. Kalau kemarin kita sudah mencobanya itu semuanya ada di sini. Gitu. Baik, ada kemungkinan yang beli sengaja ya beli seri-serinya masing-masing lengkap ya. Biar banyak bisa baca bukunya juga ya. Baik. Nah, ini Bu Dokter, ini terpikirkan untuk di barcode. Kemudian kan itu kan teknologi juga, salah satu teknologi juga ya begitu ya. Terpikirkan apakah dibantu juga ada tim khusus begitu yang merangkum dan juga mengemas gitu. Ada sih, ada tim. Nah, di sini kenapa sih kepikiran untuk scan barcode? Karena sekarang kan era digital. Iya, digitalisasi. Jadi semua ya. Literasi digital itu saya coba gabungkan menjadi satu. Ketika kita menggunakan hijab ini, ya kita dapat ilmunya. Dapat scan barcode-nya gitu. Dan ide ini muncul ketika kalau kita misalkan membawa buku nih, banyak kan, berat kan, ribet kan. Nah, untuk lebih efektif dan efisiennya sekarang hanya cukup scan barcode saja. Dan jangan-jangan juga dipakai. Jangan-jangan kalau nemu temen yang juga sama pakai EVAS di belakang sambil barcode gitu. Mau baca buku gitu. Coba mau baca buku dari kerudung. Boleh, bisa. Saya coba. Atau misalkan di rumah. Ibunya yang punya ya. Ya, ibunya yang ini punya. Bapaknya bisa baca. Oh, anak-anaknya juga bisa baca. Iya. Wah, misalkan pengen baca buku ibu deh gitu. Novel ibu, scan barcode-nya langsung bisa baca. Gitu. Jadi satu untuk semua sih sebenarnya. Gitu ya. Baik. Nah, segala sesuatunya kan sekarang ini digitalisasi memang ini juga tujuan dari Ibu pengen mencoba menaikkan minat literasi begitu ya Bu ya? Syiar juga. Oke. Baik, keren sekali. Nah ini tadi hijab ini menjadi sebuah media literasi. Apakah ini juga sebenarnya salah satu istilahnya yang terbaru begitu Ibu? Betul. Baru ada gitu. Baru ada atau sebelumnya ada yang seperti belum ini? 1 tahun sih. Belum 1 tahun. Sebelumnya belum ada. Dan ini sebenarnya pertama di Indonesia untuk buku-buku karya tulis saya yang buat scan barcode bisa dibaca. Oke. Ini merupakan strategi pemasaran Ibu sebenarnya. Untuk sementara kita wilayah Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sulawesi, dan kita sampai ada pemesanan di Papua juga. Masya Allah. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita sudah ada link pemesanan untuk go internasional. Maksudnya wilayah Asia dulu. Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Tapi insya Allah nanti saya coba untuk wilayah Eropa. Karena bangkitnya Muslim di Eropa sekarang luar biasa bagus. Ibu melihat itu ya? Melihat itu dan nanti mudah-mudahan ini menjadi syiar. Dan sekarang saya coba untuk mentranslate buku saya ke dalam bahasa Inggris. Masya Allah. Kalau kemarin kita bahasa Indonesia semua gitu ya. Nah, kepikiran sekarang pengen kerudung itu go internasional, maka saya coba untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris semua buku-buku saya, dan nanti saya buatkan scan barcode-nya dan bukunya berbahasa Inggris supaya bisa go internasional. Bisa semua muslimah yang ada di dunia ini bisa baca. Bisa baca. Karya saya. Oh, ini insya Allah. Pastinya jadi apa ya Bu ya? waktu yang harus menyiapkan waktu khusus begitu ya Bu ya, untuk mentranslate karya-karya Ibu yang sudah banyak ini gitu ya, termasuk. Tapi soalnya nih satu buku Oh, mulai saya selesaikan. sudah mipil Bu? Sudah mulai. Yang pertama Kupul Engkau dalam doa sudah saya translate ke dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan scan barcode-nya. Oke. Karena ini kan produk yang digunakan gitu ya, artinya kan masuk dalam kategori fashion gitu Bu, fashion. Nah, apakah juga ada nilai plusnya dari si produk Ibu ini apa dari secara fashion gitu?
secara fashion, gayanya dan sebagainya, stylenya gitu. Iya, nilai plusnya itu dari hijab-hijab yang lain. Mungkin kalau hijab-hijab yang lain hanya mereka untuk keindahan saja ya. Tapi kalau ibu ini bahwa wanita tuh selain cantik, tampil cantik, gaya begitu, tapi juga cerdas begitu. Jadi keunikan dan keistimewaannya ada di ilmu pengetahuan, bahwa wanita itu harus cerdas, wanita itu harus punya wawasan, wanita itu juga harus kreatif, produktif begitu, yang insya Allah nanti bisa melahirkan generasi-generasi terbaik bangsa. Itu dimulai dari wanitanya dulu harus cerdas. Iya, madrasah pertama. Madrasatul ula. Betul. Iya, madrasah pertama itu adalah seorang ibu. Negara akan hancur kalau misalkan wanitanya hancur gitu. Tapi kalau wanitanya, insya Allah dari wanita-wanita yang soleha akan menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang soleh dan soleha. Tapi ibu tidak khawatir dengan pangsa pasarnya begitu, bukan? Tidak khawatir. Tidak khawatir. Karena kita menjualnya produk yang syiar gitu, untuk dakwah sih sebenarnya. Jadi tidak khawatir dengan persaingan dan sebagainya, tidak khawatir. Justru dan sekarang juga pelan-pelan sih sebenarnya ibu, karena kalau yang suka literasi itu hanya kalangan-kalangan tertentu. Ya, itu segmentasinya. Mungkin terbatas ya. Terbatas. Kalangan-kalangan orang yang suka baca itu kalangan-kalangan tertentu begitu. Dan ya di Indonesia ya mudah-mudahan dengan adanya hijab ini semua menyukainya begitu, dan memotivasi mereka untuk menyenangi literasi, untuk menyenangi membaca. Baik. Oke, luar biasa nih. Apa ya, tujuan yang mulia ya Bu ya, dimana tidak hanya sekedar istilahnya apa ya, pengen keuntungan saja gitu ya Bu ya, tapi juga memang pengen mencoba membangun literasi. Ya. Oke, baik. Nah, setiap usaha pasti punya tantangan terbesar mungkin ya. Tantangannya yang kecil, yang besar begitu ya. Mungkin yang sering dijumpai selama ini juga sama Ibu, apa nih kira-kira dalam menjalankan tantangan dalam ini ya, dalam bisnis ini. Sebenarnya apa? Dalam keseimbangan ini antara komersial dan edukasi. Begitu. Jadi bagaimana kita itu bisa mempromosikan produk ini yang secara visual produk itu bagus tetapi juga bisa bermanfaat. Gitu. Jadi lebih kepada keseimbangan antara komersial dan edukasi sih. Yang menjadi tantangan terberat kita. Jadi tidak hanya cantik perempuan itu, tapi juga harus cerdas. Nah, di situ. Nah, bagaimana kita mengubah mindset mereka supaya bisa hijab ini bisa menjadi ilmu bagi mereka yang bisa menambah wawasan serta kreativitas. Hijabnya sendiri adalah ilmu gitu. Betul, ya. Ilmu. Apalagi di dalamnya ada ilmu tambahan lagi ya. Apalagi dibaca. Baik. Ini secara makna dalam sekali ya Bu ya, luar biasa. Ketika mahkota wanita membawa pesan literasi. Betul, mahkota wanita membawa pesan literasi. Jadi selain smart fashion, juga smart woman. Jadi wanita itu cantik. Tetapi juga cerdas. Luar biasa. Baik, Bu Dokter, nanti kita lanjut lagi ya. Kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Bangsa ini tumbuh. Pro 4 Suara Budaya Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung, masih di teras UMKM Pro 4 RRI Bandung, masih bersama dengan sosok yang luar biasa, menginspirasi kita semuanya, Ibu Dokter. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama dengan kami, tinggal beberapa menit tersisa Bu Dokter. Ya, kembali. Ini ada pertanyaan nih Bu Dokter perihal ini, kalau banyak orang kan ini usaha di bidang fashion begitu ya. Ini kan kejarannya adalah pengen keuntungan. Kenapa Bu Dokter ini memilih literasi sebagai nilai plus dari produk ini disampaikan Bu Ustazah? Betul. Sebenarnya saya tuh miris ya dengan kondisi sekarang, di mana banyak yang memang kurang suka dalam membaca. Makanya tadi saya sudah bilang bahwa semua dikemas dalam bentuk novel supaya menarik. Menarik ya. Ya, dan ini juga saya sebagai dakwah saya atau syiar saya bahwa untuk
memberikan edukasi kepada semua masyarakat gitu supaya ya gemar membaca tadi. Jadi tidak ke profit begitu. Gitu. Ya, orientasinya bukan orientasinya adalah profit, bahwa ya. Semoga buku saya bisa bermanfaat, bisa dibaca oleh banyak orang, dan kemanfaatan itu ya sebagai amal jariah bagi saya nantinya. Baik, baik. Bu Dokter, lanjut lagi, kan kampanye secara barcode itu sudah dibuat ya. Tapi apakah ada khusus yang supaya lebih orang mengetahui kalau misalnya di dalam produknya ada barcode dan sebagainya, kampanye secara khusus ada? Kita lebih ke promosikan literasi via online. Ya, online. Kemudian ada juga kita coba lewat Instagram, kemudian YouTube gitu, kita promosikan itu gitu. Atau promosi misalkan ke ranah pendidikan seperti boleh, misalkan ya, sosialisasinya gitu, lewat ke sudah dicoba. perguruan tinggi, Ya, karena kan kalau ke budaya baca ya pasti di kampus ke gitu. kampus, ke dinas-dinas pendidikan gitu. Tapi ibu rumah tangga ada yang juga tahu produk ini kemudian menggunakan produk ini gitu? Oh iya. Ada ya, sudah? Ada. Oke, baik. Jadi sudah memang terbukti ya, tidak hanya di kalangan akademisi saja, tapi juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi sebagian ibu rumah tangga walaupun dia di rumah gitu, ada yang juga senang membaca gitu. Baik, oke. Nah, kemudian Ibu Dr. Evi Fauzia Anas ini kan juga tidak hanya produk-produk yang sifatnya hijab gitu ya. Tapi di antara kebanyakan produk ini yang mungkin bisa dibilang best sellernya gitu, yang mana kira-kira? Yang hijab. Kita yang fokus hijab ya. ke hijab. Kalau sarung tenun? Sarung tenun kurang sih. Iya. Tapi mungkin karena kita masih promosi, sosialisasinya juga kita masih baru proses berjalan gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan insya Allah akan banyak juga. Tapi sekarang lebih ke fokus ke hijab. Hijabnya yang jadi kalau yang lain mah ya? pendukung saja, dan kalau ada yang menanyakan gitu, misalkan gini, istrinya membeli hijab, nih hijab ada nggak buat laki-laki, ada nggak buat gitu, ada yang bertanya begitu, maka saya tawarkan sarung atau sorban. Iya. Ini ke hijab saja nantinya mau merambah diversifikasi gitu ke misalkan yang baju, lain, betul. Rencana gitu. Rencana ke yang lain. Tapi untuk saat ini kita fokus di hijab dulu. Hijab dan untuk bapak-bapaknya bisa ke sarung dulu. Sarung, peci, nah gitu sama semua bisa scan barcode. Baik. Kalau secara bahan begitu ada keunikan tersendiri dari produk Evas? Iya, bahan kita pakai yang premium, yang pool gitu, karena tidak semua bahan bisa bisa nempel scan barcode. Tidak semua bahan. Jadi bahan-bahan tertentu yang bisa digunakan tempel gitu ya. Tempel untuk scan ini. Oke. Jadi bahan-bahan khusus sengaja. Bahan khusus, bahan-bahan tertentu. Baik. Baik, Ibu Dokter Evi Fauzia Anas ini merupakan perbincangan yang seru banget ya, menarik ya. Kepada pendengar kita yang mungkin ingin bertanya, nah tadi katanya ada 3 hadiah yang sudah disiapkan di sini, giveaway. Pertanyaan tadi sudah ya, perihal tadi satu pertanyaan tadi sudah disampaikan perihal orientasi kemana kiranya, orientasi ke profit kah, tapi ibu memilih untuk lebih ke dakwah literasi. Silakan 2 pertanyaan lagi berarti ya. Anda bisa sampaikan pertanyaannya, ada hadiah langsung dari Ibu Dr. Evi Fauzia Anas untuk produk Evas ini, ada sarung tenun, kemudian juga ada hijab, ada buku juga. Ada buku juga. Nah, pertanyaan dari saya ini mah, nggak apa-apa, nggak usah dikasih hadiah. Nah, kalau khusus untuk bukunya dapatnya di mana saja? Ada di Gramedia kah? Ada, ya sudah ada, tapi sebagian yang sudah ada di Gramedia. Kemudian store-nya ada, tokonya ada di Jalan Enggit Ganasi nomor 51 di Kota Bandung ya. Kota Bandung. Itu karena saya juga bisnis elektronik. Komputer, laptop, printer. Baik. Jadi selain kita hijab, juga ada bukunya.
kemudian ada elektroniknya. Hmm. Jadi printer, laptop juga semua aksesorisnya, kemudian PC, kemudian alat-alat elektronik lainnya seperti speaker, sound atau videotron segala macam ada. Waduh. Dalam satu ini tuh, dalam satu toko. Satu Tapi sebenarnya toko, ada satu tiga tempat sih, ya? ada tiga. Yang Jalan Kalipahapo nomor 100 itu pusat, kemudian Jalan Pajagalan nomor 31, Jalan Inggit Ganasih nomor 51. Nah, untuk di Jalan Inggit Ganasih itu lengkap semua. Dari mulai elektronik ada di situ, kemudian butiknya ada juga. Jadi satu tempat itu Satu ada tempat semua beragam produk ya. Gitu. Ibu, ini hampir semuanya ya, semua lini usaha sudah. Ya. Tapi mungkin ke situ sih dunianya. Dunianya ke sana. Selain Ya? pendidikan, karena kita basicnya adalah pendidikan gitu, dari mulai kuliah S1, S2, S3 semua pendidikan. Makanya saya juga dipadukan sih antara pendidikan dengan bisnis ini. Baik, aduh, luar biasa. Silakan Anda bisa langsung datang ya Bu ya Datang ke store, ke store-nya, betul. Kalau misalnya pengen tahu lebih jelasnya lagi ya. Atau via handphone juga boleh. Handphonenya boleh dicantumkan Boleh. Bu? 0821 0821 1555 1555 7305. 7305. Baik, silakan. Ada kartu nama saya juga. Iya, baik, saya itu cantumkan nomornya. Silakan Anda bisa save nomornya sebelum Anda berkunjung ke store-nya ya. Iya. Boleh via telepon, kirim. Dikirim gratis ongkir. Untuk Bandung. Untuk Bandung. Yang wilayah luar Bandung masih ada ongkirnya. Ada ongkirnya. Karena kita kalau misalkan keluar Jawa, kita kan pesawat gitu ya. Iya, betul. Iya, jadi ada ongkirnya. Baik, Kalau baik. untuk wilayah Kota Bandung itu gratis ongkir. Oke, Bu, kalau fashion muslimah kan kayak gini, kayak hijab ini pasti ramenya di sesi-sesi tertentu ya, seperti misalkan Lebaran atau Ramadan. Nah, Kajian. Tapi kemarin Agustusan juga Agustusan ada pesanan. Oh. Iya, buat Ibu katanya buat Agustusan pengen seragaman kita warnanya merah gitu, momennya Agustus. Ya, saya bikin produknya, di bawah nggak? Ada. Ada ya? Yang ya ada produknya. Baik, baik, Bisa baik. dilihat untuk merah yang degradasi putih. Baik. Kalau misalnya apa namanya bisa dibilang ciri khas dari Eva sendiri kalau untuk kerudung sih warna-warnanya bagaimana, ngambil pastel atau warna-warna cerah kah? Warna dan motif itu saya ngelihat pasar ya. Pasar juga ya. Tapi lebih ke soft. Lebih ke soft. Warna-warna soft, tapi warna-warna cerah juga ada. Nah, motifnya kebanyakan bunga. Karena bunga. apa? Karena saya perempuan suka bunga ya. Dan itu menunjukkan keceriaan. Kalau bunga itu juga keromantisan gitu. Baik. Nah, kebanyakan ininya bunga sih. Baik, Tapi kalau yang polos juga ada. polosan Tapi juga. mayoritasnya lebih ke bunga-bunga. Ada corak ya. Ada coraknya, motifnya, dan juga saya terinspirasi ornamen waktu saya ke Mekah ya. Di Masjid Nabawi itu ada juga yang klasik untuk Timur Tengah. Iya. Saya coba ada di hijab, karena kita hijabnya itu ngedesain sendiri. Iya. Semuanya ngedesain sendiri, tidak produk orang lalu kita cap Iya, hijab kita, enggak. betul. Jadi semua kita desain sendiri. Benar-benar Dan- karya sendiri, otentik Iya, gitu betul, ya. karya-karya kita sendiri sih, dari mulai motif begitu, corak-coraknya, tapi saya padukan gitu. Baik. Kalau untuk tenunnya sendiri gimana, Ibu? Kita konveksi pesan ke konveksi langsung. Oke. Gitu, untuk tenunnya. Baik, silahkan nih sebelum kita tutup karena waktunya cuma tinggal beberapa menit lagi. Ada yang mau bertanya karena hadiahnya Hadiahnya sudah tersedia. tersedia ya. Bahkan ini ada satu buku ya, ada Kupeluk Ada Engkau dalam Kupeluk Doa. dalam Doa. Iya, silakan boleh disampaikan lewat SMS atau mungkin pertanyaan lewat TikTok kami di 022-721-8075, juga silakan bisa langsung ngobrol bersama dengan narasumber, atau di 0811-201-540. Silakan Anda bisa sampaikan satu pertanyaan, satu hadiah ya dari Ibu. Kalau misalnya tidak ada, diambil lagi. Dibawa pulang Tidak lagi. ada buat Kang Beni. Baik, ini terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terakhir untuk pendengar Pro 4 RRI Bandung, khususnya juga untuk menegaskan kembali konsep dari EVAS ini, Bu. Ya, betul. Pesannya bahwa hijab ini
saya mengambil tema kan ketika Mahkota Wanita membawa pesan literasi itu bahwa hijab itu tidak hanya sekedar untuk keindahan, Betul. simbol keindahan, tapi dalam hijab itu juga kita mendapatkan ilmu wawasan tentang keberanian, kreativitas gitu. Lebih kepada tadi yang sudah saya bicarakan bahwa smart woman, smart passion. Iya. Pesannya bahwa Baik. wanita itu harus cerdas. Harus cerdas jadi wanita ya. Dan yang pastinya juga bapaknya juga harus cerdas karena ada sarungnya ada juga. sarungnya juga. Sarung tenunnya juga ada barcode-nya Iya. juga sama. Orang tua harus cerdas. Orang tua harus Supaya cerdas. menghasilkan anak yang cerdas. Baik, terima kasih Ibu Dokter sudah hadir di Studio Perempat RRI Bandung, luar biasa sekali. Dan untuk lebih lanjutnya silakan nanti Anda bisa datang ke store-nya atau mungkin ada laman Instagram atau laman resmi yang bisa Alamat ya. Iya ada Eva Hijab. Eva Hijab di Instagramnya. Di Instagram. Tunun Ibu, terima kasih sekali sudah hadir di Studio Perempat RRI Sama-sama, Bandung. Kang Senang Beni. sekali bisa berbincang bersama dengan Ibu. Dan yang pastinya Mamaan terlambat katanya mantau ya punten. Boleh Mamaan mau bertanya mumpung ada hadiahnya nih saat beberapa hadiah yang sudah disiapkan. Pertanyaan seputar Eva hijab dan juga Eva sarung tenun. Pertanyaan seputar tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter. Silakan. Baik, ini baru mantau katanya. Terima kasih sekali lagi hatur nuhun. Iya, sama-sama. Demikian kaum dangu obrolan kami bersama dengan narasumber di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyimak. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan yang pastinya ayo kita dukung tentunya para pengusaha-pengusaha kita luar biasa dengan masing-masing keunikan dan nilai produknya luar biasa ya, punya visi yang luar biasa juga untuk kita semuanya. Yang pastinya mudah-mudahan informasi di kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda para pelaku usaha UMKM. Maju terus UMKM Indonesia. Terima kasih. Saya Beni Rudiansyah. Undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.